Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Imelda dari Putri Neti, mahasiswa semester 6, kelas A, program studi sosiologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari buku yang berjudul tentang kekuatan politik dan masyarakat. Saya akan menjelaskan dari bab 1. Bab 1 yang berjudul tentang kekuatan. Kekuatan konsep utama dalam sosiologi politik. Jika kita mulai dengan gagasan bahwa politik adalah proses umum yang dengannya perjuangan berakhir kekuatan dalam masyarakat terselesaikan. Pada awalnya, maka kita dapat memahaminya. Kekuatan adalah inti dari pekerjaan sosiologi politik. Tujuannya adalah untuk menjelaskan hubungan antara interaksi sosial, struktur sosial, dan proses sosial yang diubah oleh perjuangan dan sumber daya. Bagi Marx, kekuasaan memiliki konteks ekonomi yang berakar pada hubungan antara dan di antara kelas sosial. Tidak seperti Marx, Weber menempatkan kekuasaan di berbagai ruang sosial termasuk konteks ekonomi dan non-ekonomi. Bagi Weber, kekuasaan berakar pada sosial formal, sistem seperti organisasi atau birokrasi, serta di lembaga sosial seperti agama dan hukum. Pendekatan awal untuk studi kekuasaan ini menawarkan salah satu perdebatan pertama dalam sosiologi politik tentang sifat hubungan masyarakat politik. Weber mengembangkan bahwa pernyataan formal awal tentang kekuasaan dan politik mendefinisikan kekuatan sebagai kesempatan seorang pria atau sejumlah pria untuk mewujudkan keinginan mereka sendiri dalam tindakan sosial, bahkan melawan perlawanan dari orang lain yang berpartisipasi dalam aksi tersebut. Nah, di sini metafora adalah perangkat analitis yang biasa digunakan untuk menggambarkan ide atau konsep, khususnya ketika kita sebagai sosiolog berusaha memahami misteri. Misalnya, ingat bahwa fungsionalis biasanya menggambarkan masyarakat sebagai sistem sosial. Metafora untuk sistem sosial mungkin adalah mobil. Mobil itu misalnya masyarakat adalah terdiri dari komponen-komponen tertentu seperti transmisi, mesin, atau elektronik, yang itu termasuk dalam subsistemnya. Itu semua beroperasi bersama untuk membuat mobil atau masyarakat bergerak maju. Setiap subsistem pada gilirannya memiliki beragam bagian yang diperlukan agar seluruh mobil atau masyarakat untuk bergerak maju. Jika kita memikirkan suatu sebagai terdiri dari berbagai komponen, berbicara tentang sistem agama dan pendidikan sebagai berbagai komponen masyarakat. Metafora telah dibangun untuk menjelaskan secara rinci sifat kekuasaan dalam masyarakat. Otoritas dan kekuatan legitasi. Otoritas adalah bentuk kekuatan yang muncul dari persetujuan individu dan kelompok berdasarkan pada rasa legitimasi dan kepatuhan atau tugas. Individu dan kelompok dalam masyarakat menciptakan ketertiban dengan mengakui kekuatan hukum, tradisi, atau adat. Otoritas karismatik berasal dari kepribadian atau karakter pemimpin. Weber mengatakan bahwa kekuatan dan pengaruh karismatik mengalir dari status kepahlawanan seorang atau prestasi lainnya. Otoritas tradisional memperoleh legitimasinya melalui adat dan tradisi. Ada yang pasti dimensi sakral pada tradisi-tradisi ini atau mengimbau adat istiadat yang menghasilkan persetujuan terhadap wewenang. Otoritas hukum rasional didasarkan pada aturan yang dengannya orang diatur. Legitimasi bermula dari banding ke hukum, perintah, dan pengambilan keputusan yang dianggap sah untuk semua dalam populasi.
Contoh yang baik adalah tatanan konstitusi Amerika Serikat. Pluralis. Pendekatan pluralis untuk studi politik dan masyarakat didasarkan pada pernyataan bahwa kekuasaan berbeda. Berdasarkan pluralisme, berbagai pusat dalam masyarakat ini bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi, pluralisme menemukan kekuatan itu terfragmentasi, sering berubah ketika satu kelompok menang dan yang lain kalah, dan koalisi terbentuk hanya berantakan dari waktu ke waktu. Kerangka pluralis pada dasarnya memandang kekuatan sebagai hasil yang seimbang dari banyaknya kelompok yang melakukan tawar-menawar untuk peran dalam proses politik, termasuk pembuatan kebijakan, proses yang mempengaruhi distribusi sumber daya di masyarakat. Perspektif elit dalam sosiologi politik sangat kontras dengan perspektif pluralis. Fokus di sini adalah pada konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat di tangan segelintir orang yang dijamin oleh karakteristik latar belakang bersama seperti keahlian, kepribadian, ikatan sosial, atau anggota-keanggotaan dalam strata masyarakat tertentu. Perspektif elit menjelaskan konsentrasi kekuatan dalam masyarakat dengan berfokus pada kelompok sosial, organisasi, birokrasi, dan kalangan elit dari interaksi. Kemudian bab 2 tentang peran negara. Baik di sini yang dijelaskan nanti apa negara bangsa modern. Mendefinisikan negara bermasalah karena ada dua masalah yang berbeda secara konseptual yang terlibat, seperti apa bentuk negara dan apa yang dilakukan negara, atau apa kelembagaan dan fungsi dimensial. Apa yang kita sebut negara sebenarnya adalah sejumlah lembaga yang berinteraksi, lembaga dan organisasi yang terdiri dari orang-orang yang menempati posisi yang ditentukan bersama tanggung jawab khusus. Negara bangsa modern adalah kelompok yang berbagi sejarah, identitas bersama, dan budaya dengan monopoli tentang penggunaan kekuatan secara sah terkait dengan pengakuan wilayah tertentu ditetapkan sebagai berdaulat oleh negara bangsa lain. Weber memandang negara sebagai asosiasi wajib dengan basis teritorial. Sifat wajib negara jelas dalam revolusi yang singkat itu. Kita tidak punya pilihan selain tunduk kepada otoritas negara selama kita secara fisik berada dalam perbatasannya. Misalnya, seorang warga negara Amerika Serikat yang berpergian di Rusia tidak dapat menolak untuk mematuhi hukum Rusia karena ia tahu dia berada di bawah yurisdiksi Rusia. Negara memonopoli penggunaan kekuatan yang sah di dalam perbatasannya. Ini tidak berarti bahwa negara harus menggunakan kekuatan. Konsep bangsa dan negara sering membingungkan atau dianggap identik. Konsep-konsep ini adalah berbeda dengan bangsa, mengacu pada budaya, identitas, dan keinginan bersama untuk menentukan nasib sendiri politik. Sedangkan negara adalah badan hukum. Bangsa dan negara dapat bertepatan dengan Amerika. Negara diakui sebagai negara bangsa karena ada rasa kebersamaan yang dimiliki bersama dan wilayah geografis yang berbeda yang dikendalikan oleh Undang-Undang Amerika Serikat yang diakui oleh negara bangsa lainnya. Yang berikut bab 3 tentang politik, budaya, dan proses sosial. Apa itu budaya? Menurut Wright Mills mengamati bahwa konsep budaya adalah salah satunya kata-kata sponge dalam ilmu sosial. Meskipun ada banyak pendekatan yang biasanya terhubung untuk berbagai disiplin ilmu. Nilai-nilai politik dibentuk tidak hanya oleh agen-agen sosialisasi dijelaskan sebelumnya, tetapi juga oleh apa yang digambarkan oleh sosiologi politik sebagai efek atau pengaruh periode terkait dengan peristiwa sosial pada periode tertentu dalam sejarah.
Budaya memainkan banyak peran dalam proses sosial yang terkait dengan distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Simbol media dan politik. Seperti yang kita ketahui dari karya sosiologi di bidang interaksi simbolik, simbol sangat kuat mekanisme untuk membangun pemahaman interpersonal, pembentukan koneksi sosial, itu pembentukan kohesi kelompok, dan menggunakan isyarat simbolik untuk mengidentifikasi milik suatu kelompok juga perbedaan individu. Sistem simbolik yang dipelajari paling luas adalah bahasa, memikirkan tentang bagaimana kata, frasa, nada, atau infleksi digunakan untuk terhubung dengan orang lain. Yang berikut bab 4 berbicara tentang politik kehidupan sehari-hari, ekonomi politik. Baik, di sini juga dia masih menjelaskan tentang pluralis. Dalam interpretasi masyarakat dan politik yang pluralis, fokus utamanya adalah pada hubungan di antara keduanya, sistem politik dan demokrasi. Pluralis mengakui bahwa beberapa distribusi kesalahan atau ketidaksetaraan sumber daya ekonomi ada, tetapi ketidakadilan dapat diperbaiki. Postmodernisme menekankan apa yang terjadi dalam sistem ekonomi kapitalisme dan pengembangan budaya konsumen ketika orang mencoba untuk menemukan identitas dan rasa diri mereka sementara mempertanyakan sains dan rasionalitas. Yang berikut bab 5 berbicara tentang politik sehari-hari kehidupan, lembaga sosial dan hubungan sosial. Pluralis cenderung menekankan peran orang tua, guru, dan kelompok kepentingan dalam membentuk sekolah yang mengajarkan kebanggaan pada keterampilan negara dan demokrasi serta mempersiapkan siswa untuk tempat kerja. Selain pendidikan, keluarga berfungsi sebagai lembaga sosialisasi utama. Pluralis akan melakukannya fokus pada beragam jenis keluarga dan bahwa keluarga dan pernikahan meningkatkan keseimbangan politik, ketertiban, dan harmoni dalam masyarakat. Yang bab ke-6, partisipasi politik. Model pemilihan rasional dari partisipasi politik memperlakukan tindakan politik sebagai berasal dari ekonomi minat atau tindakan sosial yang memperkuat hasil politik yang disepakati atau diinginkan. Teori permainan mencoba untuk memprediksi hasil dengan mengetahui kepentingan para aktor dan strategi yang digunakan untuk membuat keputusan. Di banyak cara, pendekatan pilihan rasional untuk studi partisipasi politik, terutama pemungutan suara, telah menjadi pokok dalam penelitian tentang partisipasi. Downs menawarkan 5 proposisi tentang partisipasi dalam pemungutan suara. Contoh dalam banyak cara bagaimana teori pilihan rasional mengkonseptualisasikan partisipasi. Yang pertama, ketika pemungutan suara itu mahal, setiap warga negara yang acuh tak acuh dan setiap warga negara yang memiliki preferensi apapun suara. Yang kedua, jika pemungutan suara itu mahal, itu wajar bagi sebagian warga negara yang acuh tak acuh untuk memilih dan bagi sebagian warga menjauhkan diri. Yang ketiga, ketika ada biaya pemungutan suara, perubahan kecil dalam biaya pemungutan suara yang dirasakan, misalnya pada hari pemilihan, prosedur pendaftaran pemilihan yang santai, perjalanan ke tempat pemungutan suara, dapat secara radikal mengubah distribusi kekuatan politik. Yang keempat, biaya tindakan pemilihan untuk mencabut hak warga negara berpendapatan rendah relatif terhadap warga berpenghasilan tinggi. 5. Kadang-kadang rasional bagi warga negara untuk memilih bahkan ketika biaya jangka pendek mereka melebihi pengembalian jangka pendek karena tanggung jawab sosial menghasilkan pengembalian jangka panjang. Bab ke-8, bab ke-7 tentang pemilihan dan pemungutan suara.
Ahli teori kelas seperti ahli teori elit cenderung percaya kelas non-elit atau kelas menengah ke bawah dan kelas pekerja partisipasi politik tidak memberikan cara yang efektif untuk mempengaruhi atau mengendalikan kepemimpinan politik. Namun, pemilu berfungsi sebagai sarana untuk melegitimasi sistem yang ada. Dove mengakui bahwa pemilu memiliki potensi untuk mempengaruhi pemilihan kebijakan publik dengan dukungan mereka bagi kandidat yang akan mewakili preferensi kebijakan mereka. Bab ke-8 tentang gerakan sosial. Gerakan sosial adalah bagian penting dari studi politik dan hubungan antara masyarakat dan politik, meskipun beberapa telah mempertahankan gerakan itu dalam bagian dari perilaku irasional, non-politis. Salah satu dari banyak definisi gerakan sosial adalah bahwa mereka adalah upaya terorganisir untuk melakukannya, mempromosikan atau menolak perubahan dalam masyarakat yang mengandalkan setidaknya sebagian pada bentuk non-institusionalisasi aksi politik. Bab yang ke-9, kekerasan dan terorisme. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disebut PBB mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan serta keseluruhan atau bagian kelompok nasional, etnis, ras, atau agama, dan termasuk pembunuhan yang menyebabkan tubuh serius atau kerusakan mental, sengaja menimbulkan kondisi yang menyebabkan kehancuran fisik, memaksakan tindakan pencegahan kelahiran, dan secara paksa memindahkan anak-anak dari satu kelompok ke kelompok lain. Bab yang 10 tentang globalisasi. Mendefinisikan globalisasi. Ada beberapa definisi sosiologi tentang globalisasi, tetapi banyak yang menekankan bahwa globalisasi adalah kombinasi dari beberapa proses, melibatkan aspek atau dimensi sosial yang berbeda, misalnya budaya, sosial, ekonomi, politik, dan demografi. Melampaui batas negara politik dengan pertukaran lintas batas yang melibatkan orang, barang, uang, dan menghasilkan peningkatan level dan kedalaman interkoneksi. Adalah doubling antara ruang dan waktu, atau mengubah asli kompresi ruang dan waktu, menghasilkan peningkatan kesadaran dunia sebagai ruang tunggal. Beberapa orang melihat globalisasi hanya sebagai cara untuk memperluas jangkauan kapitalisme, mengeksploitasi negara-negara yang kurang kaya dengan membangun pabrik-pabrik sweatshop di mana para pekerja hanya dibayar hanya sehari atau mengekstraksi bahan baku murah dengan mengorbankan lingkungan.